Peringatan keras FIFA ke Malaysia, jangan bikin ulah dengan bentuk federasi baru di Asia. Gianni Infantino, ingat kalian lagi disanksi. AFC ultimatum Malaysia, kalau kalian sudah keluar, jangan harap bisa masuk lagi. 4 anggota yang baru join langsung menyesal. Apa yang awalnya cuma dianggap sebagai bentuk kekecewaan, sekarang berubah jadi keputusan besar yang mulai mengundang resiko serius. Malaysia tidak lagi sekadar memprotes keputusan AFC, tapi sudah melangkah lebih jauh dengan membawa wacana keluar dan membentuk federasi baru. Sebuah langkah yang kalau dilihat sekilas memang berani, tapi di saat yang sama juga penuh tanda tanya. Karena dalam sistem sepak bola dunia, keputusan seperti ini bukan cuma soal gengsi atau pembuktian, tapi menyangkut masa depan seluruh ekosistem sepak bola mereka sendiri. Akar masalahnya jelas, Malaysia merasa diperlakukan tidak adil oleh AFC, terutama terkait hasil pertandingan dan sanksi yang mereka terima. Dari situ, muncul narasi bahwa mereka dirugikan oleh sistem yang ada. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mulai membangun opini bahwa perubahan perlu dilakukan. Dan bukan perubahan kecil, tapi perubahan besar dengan membentuk NAFC, sebuah federasi tandingan yang diklaim akan lebih adil dan memberi ruang bagi negara-negara yang selama ini merasa tersisih. Masalahnya dalam dunia sepak bola, keluar dari satu sistem bukan berarti bisa langsung membuat sistem baru yang diakui. Semua tetap berada di bawah satu payung besar, yaitu FIFA. Dan ketika Malaysia mulai terang-terangan mendorong pembentukan NAFC, respons dari FIFA pun tidak bisa dihindari. Presiden FIFA, Gianni Infantino, disebut memberikan peringatan yang cukup tegas. Intinya jelas, Malaysia saat ini bukan dalam posisi yang kuat untuk melakukan langkah sebesar ini, apalagi jika masih berada dalam bayang-bayang sanksi. Kalimat, ingat kalian lagi disanksi, bukan sekadar peringatan biasa. Itu seperti sinyal bahwa FIFA melihat langkah ini sebagai tindakan yang bisa memperburuk situasi. Dalam struktur sepak bola global, membentuk federasi tandingan bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal legitimasi. Tanpa pengakuan FIFA, semua yang dibangun hanya akan jadi kompetisi tanpa arah yang jelas di level internasional. Di sisi lain, AFC juga tidak memberikan ruang kompromi. Mereka mengeluarkan ultimatum yang cukup keras. Jika benar-benar keluar, maka jalan untuk kembali tidak akan mudah, bahkan bisa dibilang hampir tertutup. Ini bukan ancaman kosong, karena keluar dari AFC berarti kehilangan akses ke berbagai kompetisi penting, seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, hingga turnamen klub yang selama ini jadi panggung utama. Di titik ini, keputusan Malaysia mulai terasa seperti perjudian besar, karena mereka bukan hanya mempertaruhkan posisi federasi, tapi juga masa depan pemain, pelatih, hingga generasi muda yang sedang berkembang. Tanpa akses ke kompetisi resmi, perkembangan sepak bola bisa terhambat secara signifikan. Yang menarik, dampak dari keputusan ini mulai terasa ke negara lain yang sempat disebut ikut dalam proyek NAFC. Nepal, India, Bangladesh, dan Sri Lanka yang awalnya terlihat antusias sekarang mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan. Awalnya mungkin mereka melihat ini sebagai peluang, kesempatan berada di sistem yang katanya lebih adil dan memberi ruang lebih besar. Tapi setelah peringatan dari FIFA dan AFC mulai muncul, situasinya berubah drastis. Negara-negara ini mulai menyadari bahwa keputusan tersebut bukan tanpa risiko, bahkan bisa dibilang risikonya jauh lebih besar dari manfaat yang dijanjikan. Karena jika benar-benar keluar dari sistem yang diakui FIFA, maka mereka juga akan kehilangan akses ke kompetisi internasional yang selama ini jadi tujuan utama. Bayangkan posisi mereka, negara-negara ini masih dalam tahap berkembang di sepak bola Asia. Mereka butuh panggung, butuh pengalaman, dan butuh kompetisi resmi untuk terus berkembang. Ketika itu semua terancam hilang, wajar jika mulai muncul rasa ragu, bahkan penyesalan. Mulai beredar kabar bahwa beberapa pihak dari negara-negara tersebut merasa keputusan untuk ikut terlalu cepat. Mereka mungkin belum sepenuhnya memahami konsekuensi jangka panjangnya. Dan sekarang ketika tekanan mulai datang dari FIFA dan AFC, mereka berada di posisi yang sulit. Maju kena, mundur pun terasa berat.
Di tengah situasi ini, Malaysia tetap mencoba menunjukkan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Mereka terus membangun narasi bahwa NAFC akan menjadi kekuatan baru di Asia. Bahkan sempat muncul klaim bahwa negara-negara besar seperti Jepang, Korea, hingga Australia tertarik untuk bergabung. Tapi klaim itu justru memunculkan reaksi sebaliknya. Beberapa pihak dari negara-negara tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa ide tersebut tidak realistis. Mereka melihat bahwa sistem yang sudah ada saat ini masih menjadi yang paling stabil dan diakui secara global. Dan disinilah mulai terlihat perbedaan antara ambisi dan realitas. Malaysia mungkin ingin menciptakan perubahan besar, tapi mereka juga harus berhadapan dengan sistem yang sudah terbangun selama berpuluh-puluh tahun. Sistem yang tidak bisa digantikan begitu saja tanpa dukungan global. Kalau kita tarik lebih jauh, situasi ini sebenarnya bukan hal baru dalam dunia olahraga. Sudah pernah ada upaya-upaya untuk membuat kompetisi atau federasi tandingan, tapi hampir semuanya menghadapi kendala yang sama, kurangnya pengakuan dari otoritas utama. Tanpa pengakuan FIFA, maka federasi baru seperti NAFC akan kesulitan mendapatkan legitimasi. Pemain yang bermain di sana bisa kehilangan kesempatan tampil di Piala Dunia, klub tidak bisa ikut kompetisi resmi, dan pada akhirnya daya tarik kompetisi itu sendiri akan menurun. Sekarang, situasi Malaysia bisa dibilang berada di persimpangan jalan. Mereka sudah melangkah cukup jauh dengan wacana NAFC, tapi tekanan dari FIFA dan AFC juga semakin besar. Setiap keputusan yang diambil akan punya dampak jangka panjang. Sementara itu, negara-negara yang sempat ikut dalam proyek ini juga sedang menimbang langkah mereka. Apakah tetap bertahan dengan resiko besar atau mulai menarik diri sebelum semuanya benar-benar tidak bisa diperbaiki? Di media sosial, reaksi publik juga semakin ramai. Banyak yang mulai mempertanyakan langkah Malaysia. Ada yang melihat ini sebagai bentuk keberanian, tapi tidak sedikit juga yang menganggap ini sebagai keputusan yang terlalu emosional. Bahkan muncul sindiran halus dari netizen yang membandingkan situasi ini dengan langkah-langkah sebelumnya yang dianggap kurang matang. Tapi di sisi lain, ada juga yang mencoba memahami sudut pandang Malaysia, bahwa mungkin mereka hanya ingin mendapatkan perlakuan yang lebih adil. Namun pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal perasaan. Ada aturan, ada struktur, dan ada sistem yang harus diikuti. Dan ketika satu pihak mencoba keluar dari sistem itu, konsekuensinya tidak bisa dihindari. Sekarang tinggal menunggu apakah Malaysia akan tetap melanjutkan proyek NAFC dengan segala resikonya atau mulai membuka ruang untuk berdialog lagi dengan AFC dan FIFA. Karena jika tidak, bukan tidak mungkin mereka justru akan semakin terisolasi. Dan bagi negara-negara yang sudah terlanjur ikut, waktu untuk mengambil keputusan juga semakin sempit. Bertahan bisa berarti mengambil resiko besar, tapi mundur juga bukan tanpa konsekuensi. Cerita ini masih jauh dari kata selesai. Justru sekarang kita sedang masuk ke fase paling menentukan, di mana setiap langkah akan membawa dampak besar bukan hanya untuk Malaysia, tapi juga untuk peta sepak bola Asia secara keseluruhan. Apakah ini akan jadi awal dari perubahan besar, atau justru jadi pelajaran mahal tentang resiko mengambil keputusan terlalu cepat? Yang jelas, semua mata sekarang tertuju ke satu arah, menunggu langkah berikutnya dari Malaysia. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Apakah kalian yakin kalau Malaysia benar-benar akan membentuk NAFC? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.